to the moon. Let me play among. Halo guys, kembali lagi dengan saya Cindy Natasha Tinungki dengan NIM 1906-1102-186. Nah guys, kali ini saya mau menjelaskan tentang 9+1 nilai integritas yang diterapkan oleh KPK dan keterkaitannya dengan manajemen operasional. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen operasional yang diberikan oleh dosen pengajar saya, Mem Dr. Magdalena Wulur, SEMM, dan di bawah bimbingan Kakak Mentor Kelompok 11, Kak Reynaldi Afandi. Kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang belum memahami tentang integritas. Apa sih integritas itu? Nah teman-teman, integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, dan ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Menurut ahli Andreas Hareva, arti integritas adalah kunci kehidupan yang dapat diamati secara langsung, yaitu menunjukkan kejujuran, berkomitmen, dan melakukan sesuatu dengan konsisten. Setelah memahami apa arti integritas, mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa fungsi integritas itu? Nah, secara garis besar ada dua fungsi utama integritas, yaitu yang pertama adalah fungsi kognitif. Fungsi kognitif integritas adalah untuk memelihara moral seseorang dan mendorong orang tersebut untuk memiliki pengetahuan yang lebih luas. Yang kedua adalah fungsi afektif. Fungsi afektif mencakup hati nurani dan harga diri, sehingga fungsi afektif integritas adalah untuk menjaga nurani manusia agar tetap memiliki hati dan perasaan sebagai manusia. Yang menjadi tujuan integritas adalah yang pertama, integritas menjadikan manusia bisa memimpin dan dipimpin. Yang kedua, integritas membuat lahirnya kepercayaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, integritas bisa melahirkan prestasi. Setelah kita memahami tentang apa itu integritas, disertai dengan fungsi dan tujuannya, selanjutnya saya akan membahas tentang 9+1 nilai integritas yang dirilis KPK, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil, dan sebagai tambahannya sabar. Yang pertama adalah jujur. Jujur adalah lurus hati, tidak curang, dan tidak berbohong. Seorang yang jujur adalah konsisten dengan apa yang dikatakan dan yang dilakukan. Orang yang jujur adalah orang yang berani menegur perbuatan yang tidak benar. Hal tersebut tidak mudah untuk dijalankan, tetapi dengan niat yang kuat akan dapat dilakukan. Orang yang berintegritas jujur akan selalu berpegang pada prinsip dan prinsip yang diyakini itu benar. Yang kedua, peduli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata peduli memiliki arti mengindahkan dan memperhatikan. Nah, adapun menurut pendapat lain, peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Konsep peduli adalah peduli merupakan sikap yang sangat berguna bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dengan peduli, orang lain akan merasa terbantu apabila mengalami masalah yang dihadapi orang tersebut. Yang ketiga adalah mandiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mandiri dimaknai dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Adapun kemandirian merupakan hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Untuk itu, membentuk kemandirian perlu dikembangkan dan perlu dukungan seperti sikap positif dari figur tokoh dan latihan-latihan keterampilan menuju kemandiriannya. Selain itu, untuk menjadi pribadi mandiri, seseorang perlu mendapat kesempatan berlatih secara konsisten mengerjakan sesuatu sendiri atau membiasakannya melakukan sendiri tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat adalah disiplin. Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu.
Sikap mental tersebut perlu dilatih agar segala perbuatannya tepat sesuai aturan yang ada. Komitmen merupakan salah satu kunci terbentuknya disiplin. Komitmen adalah sikap mental pada diri seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang telah ditetapkan. Disiplin berada pada diri sendiri. Dirinya lah yang berjanji untuk komit pada yang sudah ditetapkannya. Manfaat dari disiplin antara lain yang pertama, menghayati bahwa karakter disiplin sebagai karakter utama yang perlu dimiliki jika ingin menjadi pribadi dan pemimpin yang sukses. Dua adalah menjaga komitmen dan melakukan kontrol diri atas perilaku sehari-hari untuk tetap disiplin dengan perencanaan, ancangan, dan perbuatan. Yang kelima adalah tanggung jawab. Apakah tanggung jawab itu? Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang dilakukan. Orang yang bertanggung jawab adalah mereka yang berani mengakui kesalahan atas apa yang dilakukan. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mau menanggung memikul segala akibat atas pekerjaan yang dilakukannya. Dia siap menanggung resiko seandainya ada kegagalan, sebab kegagalan akan menjadi cambuk bagi kerja yang lebih baik. Jenis tanggung jawab antara lain yaitu tanggung jawab pada diri sendiri, tanggung jawab pada lingkungan, tanggung jawab pada pekerjaan, dan tanggung jawab kepada Allah. Yang keenam adalah kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Kerja keras dapat diartikan bekerja mempunyai sifat yang bersungguh-sungguh untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Mereka dapat memanfaatkan waktu optimal sehingga kadang-kadang tidak mengenal waktu, jarak, dan kesulitan yang dihadapinya. Mereka sangat bersemangat dan berusaha keras untuk meraih hasil yang baik dan yang maksimal. Yang ketujuh adalah sederhana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sederhana memiliki pengertian tidak berlebih-lebihan atau dapat dinyatakan sedang, atau dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya. Selain itu, dipahami juga sederhana adalah sikap tidak banyak seluk-beluknya atau kesulitan dan sebagainya. Adapun kesederhanaan merupakan hal atau keadaan yang sederhana. Yang menjadi ciri-ciri hidup sederhana adalah antara lain, yang pertama, sederhana adalah hidup yang wajar. Wajar di sini juga mempunyai arti mampu menggunakan harta sesuai kebutuhan yang ada, tidak menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak penting. Dan yang kedua adalah sederhana tidak menjadikan keinginan menjadi kebutuhan. Setiap orang pasti tidak akan pernah lepas dari keinginan-keinginan. Dalam hidup sederhana seseorang harus mampu mengelola keinginan secara baik. Jangan sampai setiap keinginan dijadikan kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan yang kedelapan adalah berani. Berani adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Orang yang berani tidak akan takut menghadapi musuh. Orang yang berani adalah orang yang tidak takut menunjukkan kebenaran dan keadilan. Jika teman-teman yakin bahwa apa yang teman-teman lakukan benar, jangan takut untuk melakukannya. Berani tidak berarti tidak ada rasa takut, akan tetapi rasa takut akan hilang ketika kita berani melakukan apa yang kita yakin itu suatu kebenaran. Yang kesembilan adalah adil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Selain itu, adil biasa diartikan berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Selain itu, adil dapat diartikan sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Pun adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologis, adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Dengan demikian, orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum, baik hukum agama, hukum positif atau hukum negara, maupun hukum sosial atau hukum adat yang berlaku.
Dan yang terakhir dari 9 plus 1 nilai integritas adalah sabar. Nah teman-teman, sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kiranya dapat menambah wawasan bagi teman-teman sekalian mengenai 9 plus 1 nilai integritas yang dirilis KPK. Nah, jangan lupa klik tombol like, komen, share video ini, dan subscribe. Thank you for watching. Bye.